Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat Timur dan Barat. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu pertama Husnul Khotimah, Siti Rabiah Al-Adawiyah, dan Nurul Wahadaniyah. Sejarah Perkembangan Filsafat Barat. Perkembangan filsafat Barat pada secara umum terdiri atas 4 periode, di antaranya pertama filsafat Yunani klasik. Filsafat ini bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 600 tahun sebelum lahirnya Yesus Kristus di dunia ini sampai abad ke-6 Masehi. Filsafat Yunani awalnya dipengaruhi oleh mitologi Yunani dan peradaban tetangganya, Mesir dan Babilonia atau Irak sekarang ini. Kedua, filsafat abad pertengahan. Filsafat ini bermula pada abad ke-6 sampai abad ke-16 Masehi. Filsafat Barat pada pasca kelahiran Yesus Kristus ini ditandai dengan berpadunya filsafat dan agama, di mana adanya keharusan untuk menyesuaikan filsafat dengan ajaran agama. Ketiga, filsafat abad modern. Filsafat ini berawal pada abad ke-17 hingga abad ke-19 Masehi. Filsafat modern didahului oleh pergerakan filsuf yang menentang dominasi gereja pada pertengahan abad ke-16. Keempat, filsafat kontemporer. Filsafat ini biasa juga disebut dengan filsafat postmodernisme atau setelah modern, dimulai sejak abad ke-20 hingga abad ke-21 sekarang. Sejarah perkembangan filsafat timur. Pertama, filsafat India. Pertama, zaman Weda 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Filsafat India dimulai sejak bangsa Arya masuk ke India dari utara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Literatur suci mereka disebut Weda yang terdiri dari Samhita, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Kedua, zaman Skeptisisme 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, mulai suatu reaksi baik terhadap ritualisme imam-imam maupun terhadap spekulasi hubungan dengan korban para rahib. Ketiga, zaman Puranis tahun 300 sampai 1200. Pemikiran India pada abad pertengahan dikuasai oleh spekulasi teologis, terutama mengenai inkarnasi dewa-dewa. Baik, selanjutnya yaitu zaman Muslim 1200 sampai 1757. Dua nama yang menonjol dalam periode Muslim yaitu Kabir, pengarang syair, yang mencoba mengembangkan suatu agama universal, dan Guru Nanak, pendiri aliran Sikh, yang mencoba menyerasikan Islam dan Hinduisme. Selanjutnya yaitu zaman modern. Setelah 1757, zaman modern adalah zaman pengaruh Inggris di India mulai tahun 1757. Periode ini memperlihatkan kembali nilai-nilai klasik India bersama dengan pembaharuan sosial. Filsafat Cina terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, Konfusius. Urusan yang lebih detail tentang kehidupan Konfusius adalah biografi yang terangkum dalam bab 47, Si Qi, atau Historical Records, atau Sejarah Dinasti Cina Pertama, lengkap, 85 sebelum Masehi. Yang kedua, Taoisme. Taoisme diajarkan oleh Lao Tse, atau guru tua yang hidup sekitar 550 sebelum Masehi. Lao Tse melawan Konfusius. Menurut Lao Tse, bukan jalan manusia, melainkan jalan alam. Ialah yang merupakan Tao. Yang ketiga adalah Mencius dan Xunzi. Konfusianisme bermula dari ajaran Konfusius, tetapi kemudian dibangun dan dikembangkan oleh Mencius dan Xunzi. Seperti Konfusius, Mencius mendasarkan ajarannya pada Ren, tapi ia menyatakan bahwa untuk membina Ren harus dikembangkan Yi kebaikan. Dan yang keempat adalah
Mohisme. Adapun perbedaan pendapat antara Konfusianis dan Mohis adalah sebagai berikut. Para Konfusianis mementingkan relasi yang tepat tanpa memikirkan keberuntungan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang kelima, yaitu Daoisme Laozi. Dan pengikutnya menduga bahwa ada yang salah dalam hakikat masyarakat dan peradabannya. Mereka menganjurkan rakyat Cina untuk membuang semua pranata dan konvensi yang ada. Yang keenam yaitu Neo-Konfusianisme. Neo-Konfusianisme adalah bentuk Konfusianisme yang terutama dikembangkan selama dinasti Song. Tetapi aliran ini mulai nampak ke permukaan sudah sejak zaman dinasti Tongyin lewat Han Yu dan Liao. Dan yang ketujuh yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam digolongkan ke dalam filsafat Timur karena lebih dominan sifatnya yang menunjukkan idealisme seperti umumnya filsafat-filsafat yang muncul di dunia Timur seperti Cina dan India. Selanjutnya, dalam pembahasan ini akan diulas mengenai pemikiran dua tokoh filosofi Islam, yakni Al-Kindi dan Al-Ghazali, sebagai contoh gambaran konkret dari filsafat Islam. Yang pertama yaitu Al-Kindi. Nama lengkap filsuf ini adalah Yakub bin Ishaq bin Al-Kindi yang lahir di Kufah dan bertempat tinggal di Yaman. Orang tuanya adalah gubernur Basrah. Menurut keterangan Ibnu Al-Nadim, buku-buku yang ditulisnya itu berkisar 241 buah dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optik, musik, matematika, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali lahir di tahun 1059 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil yang terletak di dekat Tus, Khurasan, kawasan Iran dewasa ini. Al-Ghazali dalam sejarah filsafat Islam dikenal pada mulanya sebagai syak atau skeptis terhadap gejala-gejalanya. Perasaan syak ini kelihatannya timbul dalam dirinya dari pelajaran ilmu kalam atau teologi yang diperoleh dari Al-Juwaini. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.